Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur karena kita kembali dalam program belajar Alkitab, renungan satu pasal satu hari. Dan hari ini tidak terasa kita sudah sampai ke dalam Kejadian pasalnya yang ke-21. Dan apa yang akan kita baca dan kita renungkan ini adalah sesuatu hal yang sangat ditunggu-tunggu. Setelah beberapa pasal, Tuhan menunjukkan kepada Abraham atau memberitahukan kepada Abraham bahwa Sarah istrinya yang sudah tua itu akan melahirkan seorang anak. Jadi pasal 21 ini kita akan melihat Ishak lahir dan kita lihat bagaimana respon dari Sarah dan juga respon dari Abraham. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu lagu nomor 223 dari KPPK. Aku tahu Tuhan menguasai hari esok. Nah, ini lagu yang sangat bagus, sangat baik untuk kita nyanyikan, memberikan kita pengetahuan bahwa Tuhanlah yang menguasai hari esok dan memberikan kita penghiburan karena kita tahu apapun yang terjadi di hari esok kita, Tuhanlah yang mengontrol dan mengatur semuanya. Jadi semuanya pasti akan sangat baik bagi kita kalau kita mengetahui rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Aku tahu Tuhan menguasai hari esok. Ku tak tahu hari esokku, hanya hidup bagimu. Ku tak tahu esok terangkah ataukah kita tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Hari esok kita sudah diatur oleh Tuhan sampai nantinya kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Nah, hari ini kita akan membaca bersama-sama dan merenungkan Kejadian pasalnya yang ke-21. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita sama-sama membaca dan merenungkannya. Nah, Kejadian pasal 21. Di ayat 1 dikatakan Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikan. Jadi Tuhan melihat Sarah, dia memperhatikan Sarah, dia peduli kepada Sarah dan dia mau melakukan sesuai dengan perjanjiannya. Nah, perjanjiannya dapat kita lihat di dalam pasal-pasal sebelumnya tentang bagaimana Tuhan menjanjikan bahwa Sarah akan mengandung bahkan tahun yang akan datang ketika dia datang kepada Abraham tahun sebelumnya. Di sini Tuhan mengabulkan atau melaksanakan apa yang telah dia janjikan kepada Abraham dan Sarah. Di ayat kedua, maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Pada waktu yang telah ditetapkan, walaupun itu pada masa tuanya, Allah
menepati sesuai dengan janjinya. Di ayat ketiga, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Nah, saudara-saudara, apakah saudara-saudari sekalian mengetahui arti nama Ishak? Coba pikirkan. Pernah tidak kita mendengar nama Ishak dan artinya? Nah, nanti kita akan lihat di ayat sebelumnya. Tapi coba pikirkan sekarang, kita tahu atau tidak? Kita baca ayat berikutnya ya. Ayat 4. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Jadi, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Abraham, setiap anak yang lahir dari keturunanmu harus disunat pada umur 8 hari. Jadi Ishak disunat pada umur 8 hari. Dan ayat kelima, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ayat 6, berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Nah, apakah kita bisa melihat di sini nama Ishak? Nama Ishak artinya tertawa. Kata yang sama yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang tertawa atau sebuah kata kerja untuk tertawa adalah Ishak dalam bahasa aslinya. Jadi apa yang diberikan nama di sini oleh Abraham dan Sarah kepada Ishak untuk mengingatkan kepada mereka bagaimana pada awalnya ketika Tuhan memberitahukan kepada mereka tentang kelahiran anaknya Ishak di hari tuanya, mereka sebagai manusia tentu sulit untuk mempercayainya dan mereka tertawa di dalam hatinya. Dan ini mengingatkan kepada mereka bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika Dia berkehendak. Dan di ayat ke-7 lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Jadi pada masa tuanya dia mengingat bagaimana Tuhan memperhatikan dia, bagaimana Tuhan memberikan dia seorang anak, sesuatu yang mustahil bagi manusia tetapi Tuhan menjadikannya tidak mustahil. Ayat 8. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Nah, disapih berarti lepas dari susu. Ayat 9. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Nah, apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah mereka sedang bermain. Nah, kalau hanya sekedar bermain, tidak mungkin Sarah menjadi begitu marah. Karena kalau kita melihat ayat selanjutnya, berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Apa yang salah dengan bermain? Kenapa Sarah begitu marah sehingga bahkan menyuruh Abraham untuk mengusir anak itu beserta ibunya? Saudara-saudari, kata bermain di sini bukan hanya sekedar bermain dalam arti seperti kita bermain dengan anak bayi, kita pegang dia atau kita main-mainkan dia seperti kepada anak-anak dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini bukan kata yang sama dengan kata hanya sekedar bermain, tapi kata bermain di sini sama dengan kata Ishak. Tertawa, menertawakan, mengejek, mengolok-ngolok. Jadi apa yang dilakukan oleh Ismail adalah bukan hanya sekedar bermain, tetapi dia sedang mengejek Ishak. Apa tujuan dari Ismail kita tidak tahu, tetapi dengan cara mengejek Ishak, kita tahu itu sangat menjengkelkan bagi Sarah. Dan di sini Sarah begitu marah sampai menyuruh Abraham untuk mengusir dia. Nah, alasan yang diberikan Sarah kepada Abraham adalah sesuatu yang wajar. Karena dikatakan oleh Sarah bahwa sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Jadi kalau dia terus di sini, jangan-jangan nanti dia akan mengambil hak ahli waris daripada Ishak. Pada saat anak ini masih sangat kecil pun, belum tahu apa-apa, Ismail sudah begitu mengolok-ngolok dia. Jadi Sarah memiliki satu ketakutan, mungkin di masa yang akan datang Ismail bisa berbuat sesuatu untuk mengambil hak ahli waris daripada Ishak. Nah, itu kita bisa berpikir secara manusiawi. Sehingga di sini dia meminta Abraham untuk mengusir Ismail. Lalu hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Abraham kembali berada dalam posisi yang serba salah. Sebelumnya dia coba mengusir Hagar dan apa yang terjadi, Hagar dibawa kembali oleh Tuhan. Nah, sekarang Sarah kembali meminta Abraham untuk mengusir Hagar. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya kalau dia kembali mengusir Hagar? Ayat 12, tetapi Allah berfirman kepada Abraham. Di dalam keraguannya, firman Tuhan datang kepadanya. Petunjuk yang paling tepat untuk melaksanakan sesuatu adalah petunjuk daripada Tuhan. Bagi Abraham, Tuhan langsung berfirman kepada dia. Kenapa? Karena tidak ada firman yang tertulis bagi Abraham. Dia tidak bisa membaca Alkitab untuk mencari petunjuk daripada Tuhan.
Bagi kita tidak perlu meminta Tuhan untuk langsung berbicara dari sorga. Sebab kita memiliki firman Tuhan yang sudah dituliskan bagi kita. Dan semuanya yang dituliskan di sini adalah bermanfaat bagi kita untuk mengajarkan kita mana yang benar, mana yang baik. Mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak harus kita lakukan. Nah, kepada Abraham, jelas Tuhan datang, Tuhan berfirman kepada dia secara langsung. Firman Tuhan katakan, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak, tapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Sebelumnya Tuhan menyuruh Hagar untuk kembali ke rumah Abraham. Saya percaya karena Tuhan mengasihi anaknya Hagar, sesuai dengan janjinya kepada Abraham bahwa dia juga akan membuat anak ini menjadi bangsa yang besar, karena dia adalah bagian dari keturunan Abraham walaupun dari sisi Hagar. Dan Tuhan sangat mau menepati janjinya, sehingga Hagar disuruh oleh Tuhan untuk kembali ke rumah Abraham agar anak ini terpelihara hidup. Nah, sekarang anak ini sudah cukup umurnya untuk berpisah dari Abraham. Begitu juga dengan Hagar. Nah, saat ini umur Ismail sudah sekitar 14 tahun. Jadi sudah bisa dibilang remaja. 14 sampai 16 tahun. Kenapa? Karena tadi dikatakan bahwa Ishak sudah disapi. Anak disapi sekitar 1-2 tahun. Jadi bisa dikatakan bahwa di sini dia bukan lagi bayi, Ismail bukan lagi bayi, tetapi dia bisa berjalan sendiri dan dia bisa menolong ibunya dalam perjalanan pergi. Dan di sini dikatakan oleh Tuhan bahwa biarlah dia pergi, sebab yang menjadi keturunanmu adalah Ishak. Yang disebut sebagai keturunanmu adalah Ishak. Nah, keturunan di sini bukan berarti Ismail bukan anaknya, tetapi keturunan lebih kepada keturunan yang masuk di dalam perjanjian Allah untuk menjadi sebuah bangsa pilihannya, untuk menjadi saksinya, yang mana Sang Mesias akan lahir. Jadi setiap kata di dalam Alkitab terkadang memiliki makna yang general dan juga terkadang memiliki makna yang khusus. Nah, kalau dikatakan keturunan Abraham bisa dibilang general secara umum, yaitu keturunan dari Ismail, keturunan dari Ishak, dan kemudian nanti kita juga disebut sebagai keturunannya anak-anak Abraham, bisa juga. Tetapi di sini lebih khusus kepada keturunan daripada Ishak yang nantinya lahirlah sebuah bangsa yang namanya bangsa Israel, dan dari bangsa ini akan lahir Mesias. Jadi ini adalah sebuah pernyataan yang khusus tentang keturunan daripada Abraham. Ayat 14. Nah, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Jadi Abraham bukan membuang Hagar begitu saja. Dia mempersiapkan bekal bagi mereka supaya mereka bisa sampai ke tempat tujuan mereka dengan selamat. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Nah, di mana itu padang gurun Beersheba? Ada tidak jauh dari tempat Abraham, yaitu di Gerar. Tidak jauh dari sana ada padang gurun Beersheba. Nah, selama dia di sana, apa yang terjadi ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati, sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Nah, anak ini tadi kita tahu bahwa dia bukan lagi bayi, ya. Dia sudah remaja. Tetapi ya, namanya seorang remaja belasan tahun atau 12, 14 tahun, 15 tahun masih belum dewasa sekali. Jadi ketika air habis di sini, anak itu pasti sangat kehausan dan dia pasti menangis. Oleh karena itu, si Hagar pun melihat bahwa air dia tidak dapatkan di mana-mana. Pastinya kalau orang tidak minum pasti akan mati. Dan dia bilang anak itu pasti mati, jadi aku tidak mau melihat dia mati. Dan dia menangis dengan suara yang nyaring, berarti dia bersuara keras dalam tangisannya. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Jadi Tuhan kembali datang kepada Hagar, memastikan bahwa anak itu tetap hidup. Sebab dia sudah berjanji kepada Abraham bahwa anak itu akan menjadi bangsa yang besar. Oleh karena itu dia datang dan bertanya kepada Hagar, apa yang kamu susahkan? Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Dia tidak boleh mati, kamu harus mengambil dia dan membawa dia, sebab dia akan menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Nah, Tuhan membuka mata Hagar artinya membuat Hagar bisa melihat ada sebuah air di sana. Tidak tahu apakah air itu sudah ada di sana selama ini dan Hagar tidak bisa melihat, sehingga Tuhan harus membuat dia bisa melihatnya, atau air itu yang ditimbulkan oleh Tuhan sehingga Hagar bisa melihatnya dan bisa meminumnya. Antara dua hal ini kuasa Tuhan yang bekerja.
Oke, ayat 20, Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Nah, padang gurun Paran berada jauh di selatan daripada tanah Kanaan, dan dia tinggal di sana dan ibunya mengambil istri baginya seorang dari tanah Mesir, dari kampung halaman ibunya sendiri. Karena ibunya berasal dari Mesir. Nah, ayat 22 sampai 34 menceritakan kepada kita tentang bagaimana Abraham melakukan perjanjian dengan Abimelek, raja orang Filistin. Namun sebelum kita melihat ini, apa yang kita pelajari dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20 adalah, pertama, kita harus percaya kepada perkataan Tuhan. Ketika Tuhan katakan kepada kita, hal yang paling penting yang Tuhan katakan kepada kita adalah bahwa kita akan diselamatkan dan masuk surga ketika kita percaya kepada Dia. Kita harus percaya, sebab hal yang mustahil bagi manusia. Ketika manusia berpikir tentang surga, mereka berkata, di mana surga dan bagaimana bisa pergi ke sana? Manusia dalam pola pikir mereka sendiri tidak akan percaya tentang surga. Tetapi karena Tuhan mengatakan ada surga dan neraka, dan setiap orang yang tidak percaya akan ke neraka, dan setiap orang yang percaya akan pergi ke surga, maka kita harus percaya dengan perkataan Tuhan ini, sebab tidak ada yang mustahil bagi Dia. Seorang Sarah yang sudah tua saja bisa melahirkan seorang anak. Jadi kita inilah ciptaan Tuhan. Segala sesuatu terjadi dalam diri kita dikontrol oleh Tuhan. Dan tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Dan Tuhan mampu di dalam kuasanya melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga harus percaya kepada Tuhan. Sebab Dia berkata bahwa Dia menyertai kita. Tidak akan ada yang terjadi dalam hidup kita tanpa sepengetahuannya, tanpa izinnya, tanpa kontrol daripadanya. Dan segala sesuatu yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita tidak akan membuat kita lepas dari tangannya, dan tidak akan membuat kita tidak bisa bersaksi bagi Dia. Karena itulah tujuan kita hidup di dalam dunia ini. Setiap yang percaya kepada Tuhan Yesus, tujuan hidup kita dalam dunia ini bukan untuk menikmati dunia, tetapi untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Abraham, kenapa dia capek-capek pergi dari kampung halamannya ke tanah Kanaan? Mengapa Tuhan harus membuat Abraham memiliki keturunan walaupun dia sudah tua? Semuanya ini cuma satu tujuan, menjadi saksi bagi Tuhan. Sebab Abraham dan keturunannya itu adalah umat pilihan Allah, bukan untuk menikmati dunia, melainkan untuk menjadi bangsa yang bersaksi bagi Tuhan, yang olehnya semua bangsa atau bangsa-bangsa lain mendapatkan berkat, mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Jadi orang Kristen juga sama. Dalam apa yang terjadi dalam hidup kita, baik itu yang gampang, baik itu yang susah, semuanya itu diizinkan oleh Tuhan agar kita bisa tetap menjadi saksi bagi Dia dan untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya, dan itu sangat baik bagi kita. Jadi kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita lihat kepada Abraham, Tuhan selalu berbicara kepada dia ketika dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia butuh petunjuk daripada Tuhan, dan kita diberikan petunjuk daripada Tuhan melalui firman-Nya. Maka kita harus belajar Alkitab supaya kita bisa mengerti firman Tuhan ini, dan kita bisa tahu petunjuk daripada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Seperti halnya ini, walaupun ini hanya narasi dari cerita tentang Abraham, tentang Ishak lahir, tapi kita bisa belajar tentang bagaimana karakter Tuhan dan bagaimana Tuhan ingin kita juga hidup, bahkan sama seperti Abraham dan Sarah yang percaya kepada Tuhan. Ayat 22 sampai 34. Ayat 22, pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Nah, di sini apa yang dilakukan oleh Abimelek dan Pikol menunjukkan kepada kita bahwa Abraham adalah seorang saksi Tuhan yang luar biasa. Sebab raja dari bangsa asing yang tidak mengenal Tuhan, ketika melihat Abraham, mereka berkata, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Mereka bisa melihat bahwa Tuhan bekerja atas Abraham. Saudara-saudara, pertanyaan bagi kita untuk kita renungkan adalah, apakah orang bisa melihat Tuhan melalui kita? Apakah orang bisa mengatakan, kamu memang orang Kristen sebab kamu berbeda, atau orang memandang kita sebagai orang yang sama dengan orang-orang di dunia ini, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang bukan Kristen? Karena orang yang tidak percaya kepada Tuhan,
Mereka menipu, mereka berbuat dosa, mereka melakukan banyak sekali perbuatan dosa. Dan kita juga orang Kristen, bagaimana kita hidup? Apakah kita sama dengan mereka? Menikmati dunia. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka berfoya-foya, mereka ke diskotik, mereka ke kafe. Ke kafe maksud saya kafe yang lebih mengarah ke kafe-kafe yang ada minuman kerasnya untuk mabukan, untuk berfoya-foya, untuk berpesta pora. Nah, kita sebagai orang Kristen, apakah kita juga melakukan hal yang sama? Sehingga ketika orang melihat kita, tidak ada bedanya kita dengan dunia. Tidak ada bedanya kita dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bisa tidak kita seperti Abraham? Ketika orang melihat kita, hidup kita, tingkah laku kita, cara kita hidup, cara kita berpakaian, cara kita berbicara, pola pikir kita, apa yang kita lakukan, tindakan kita, respon kita, semuanya. Apakah orang bisa melihat bahwa Tuhan ada di dalam kita? Atau mereka mengatakan kita sama saja dengan dunia ini. Saudara-saudara, kita harus mulai memikirkan hal ini, merenungkan hal ini, agar hidup kita mulai hari ini berbeda dari dunia. Sehingga orang bisa berkata kepada kita, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku atau kepada anak-anakku atau kepada cucu-cicitku sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Abimelek merasa sangat takut sebab apapun yang dilakukan Abraham pasti berhasil. Dan dia memiliki rasa takut kalau misalnya Abraham melakukan atau mau menduduki tanahnya, tentu dia bisa melakukannya. Abraham bisa melakukannya sebab Tuhan menyertai dia. Walaupun meskipun di sini Abraham tidak memiliki tujuan untuk itu, tetapi setidaknya di sini apa yang akan terjadi di sini juga membuat Abraham bisa hidup tenang di sebuah bangsa yang asing. Ingat, Abraham masih berada di dalam sebuah negara asing bagi dia. Dia belum menduduki tanah itu dan Tuhan belum mengizinkan dia dan keturunannya untuk menduduki tanah itu sebagai milik mereka. Oke, sebab ingat apa kata Tuhan, dosa orang di sana harus penuh dulu, baru mereka akan mendudukinya. Dan ada masa yang sudah diberitahukan oleh Tuhan kepada Abraham sekitar 430 tahun dulu, baru mereka akan bisa menduduki tanah itu. Ayat 24, lalu kata Abraham, aku bersumpah. Tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Jawab Abimelek, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi tidak kau beritahukan kepadaku dan sampai hari ini belum pula aku dengar. Jadi Abraham bersetuju. Dia bilang, oke, aku bersumpah aku tidak akan melakukan hal yang jahat bagi engkau dan keturunanmu. Tetapi ada satu hal yang mengganjal, yaitu ada sebuah sumur yang aku gali, tapi orang-orang mau mengambilnya. Jadi Abimelek berkata, aku tidak tahu tentang hal itu. Lalu ayat 27, lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, untuk apakah ke-7 anak domba yang kau pisahkan ini? Jawabnya, ke-7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. Jadi mereka membuat perjanjian dengan mengambil binatang-binatang untuk mereka korbankan dan untuk mereka makan bersama. Karena itu adalah model atau cara mereka membuat perjanjian pada masa itu. Kalau sekarang kita hitam di atas putih, ya kan, kemudian ditandatangani, dikasih materai segala macam. Zaman dulu dengan menggunakan binatang. Nah, Abraham mengambil 7 dari antara binatang-binatang tersebut, mengambil 7 dan langsung menyerahkan kepada Abimelek. Untuk apa? Untuk sumur tadi. Sehingga Abimelek dan Abraham melakukan perjanjian menyetujui bahwa sumur tersebut adalah sumur milik Abraham karena dia menggalinya. Ayat 31, sebab itu orang menyebutkan tempat itu Beersheba. Maka ini bukan pertama kalinya disebut Beersheba atau nama Beersheba muncul, tapi ini menunjukkan kepada kita bahwa asal mula nama Beersheba itu di sini. Nah, kenapa sebelum-sebelumnya juga muncul? Sebab yang menuliskan Alkitab ini, kejadian ini adalah Musa yang hidup jauh-jauh hari setelah Abraham. Jadi ketika dia menulisnya, sehingga orang yang membacanya itu zamannya Musa bisa mengerti itu lokasinya di mana. Itu di Beersheba. Oke, nah kenapa itu disebut Beersheba? Karena kedua orang itu telah bersumpah. Ayat 31, sebab itu orang menyebutkan tempat itu Beersheba karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Jadi Beersheba artinya adalah sumpah dengan 7. Nah, 7 apa? 7 binatang tadi yang diambil oleh Abraham. 32, setelah mereka mengadakan perjanjian di Beersheba, pulanglah Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Nah, pohon tamariska adalah sebuah pohon yang hidupnya bisa sangat lama. Oke, sebuah
pohon yang hidupnya sangat lama dan di dalam masa hidupnya dia selalu hijau. Nah, ini juga melambangkan atau sesuai dengan nama Tuhan yang dipanggil oleh Abraham sini, Allah yang kekal. Dia mau mengungkapkan kepada kita bahwa Allah memang Allah yang kekal. Perjanjiannya itu kekal untuk selama-lamanya. Meskipun sekarang aku masih hidup di tanah asing bagiku, tetapi aku yakin bahwa perjanjiannya kepadaku juga untuk selama-lamanya, dan dia yang akan menempatinya, dan keturunanku pasti akan menempati tanah ini untuk selama-lamanya. Itulah iman Abraham kepada Tuhan. Ayat 34, dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Jadi di sini Tuhan mengungkapkan kepada kita bahwa Abraham sudah melakukan yang terbaik di dalam menjadi saksi bagi Tuhan. Abimelek dan orang-orangnya dan rakyatnya melihat bagaimana Abraham orang yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup Abraham. Nah, ini bukan hanya sekedar membuat Abraham menjadi kaya raya, tetapi juga dalam segala sesuatu yang dilakukan berhasil. Mungkin Abimelek juga melihat bagaimana Sarah, istrinya yang sudah tua itu, melahirkan seorang anak. Sesuatu yang mustahil tapi terjadi oleh karena Tuhan menyertai Abraham. Nah, dalam hidup kita, tidak mesti di dalam kekayaan, tidak mesti di dalam kebaikan, di dalam hal yang buruk sekalipun terjadi dalam hidup kita, dapatkah orang melihat bahwa Tuhan bersama dengan kita? Dapatkah orang melihat saksi hidup kita yang memuliakan nama Tuhan? Nah, itu harus menjadi renungan kita yang paling besar hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua, sehingga kita bisa hidup sesuai dengan firman-Nya, dan orang-orang bisa mengenal Tuhan melalui cara hidup kita. Jangan sampai Tuhan diejek, dihina, bahkan tidak mau dipercaya oleh karena cara hidup kita. Terlalu banyak saudara-saudari, hari-hari ini, orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan, gara-gara melihat cara dan gaya hidup orang Kristen yang bobrok, yang hidupnya tidak berkenan, tidak sesuai dengan kebenaran. Jadi, baiklah kita jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan kita menjadi saksi bagi mereka untuk memenangkan jiwa mereka di dalam Tuhan. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua, Tuhan memberkati.